Halo guys, balik lagi di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa, aku akan membawakan cerita horor lagi nih untuk kalian semua. Di cerita kali ini tuh berhubungan dengan sebuah rumah dinas yang konon katanya memiliki beberapa misteri di dalamnya. Nah, kalian penasaran gimana kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Oh iya, buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, ayo dong subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk nonton video-video lainnya di channel ini ya guys. Oke, kita balik ke cerita. Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi di sebuah pabrik tekstil di Indonesia yang dimiliki oleh orang asing guys. Hasil produksi tekstil dari pabrik tersebut biasanya dikirim ke luar negeri. Cerita berawal ketika seorang karyawan yang baru saja bekerja beberapa bulan dan kita sebut saja namanya Rini. Nah, si Rini ini tuh dikirim untuk dinas di luar kota tuh guys oleh kantor cabangnya. Dia pun membawa dua rekannya yang bernama Mita dan Ari. Nah, dengar-dengar mereka bertiga ini tuh akan ditinggalkan di rumah dinas miliknya Bu Wulan, dimana Ibu Wulan ini adalah manajer cabang di pabrik itu guys. Terus di rumah dinas itu tuh Ibu Wulan tinggal bersama suaminya dan Dani. Nah, si Dani ini tuh anaknya yang masih berusia 8 tahun. Rumah dinas itu terbilang cukup besar yang terdiri dari dua bangunan yang disambungkan oleh sebuah lorong. Terus bangunan depan atau bangunan utamanya digunakan sebagai kediaman Ibu Wulan. Jadi tuh mereka bertiga ini tinggal di bangunan belakang dari bangunan utama dari kediaman Ibu Wulan sendiri. Banyak sih yang bilang kalau bangunan belakang itu sering menjadi tempat orang-orang kantor tuh menggunakan rumah ini sebagai rumah dinas guys. Nah, singkat cerita sampailah mereka bertiga di rumah dinas itu. Tapi di sana tuh mereka hanya disambut oleh Pak Darmo dan beliau berkata kalau Bu Wulan masih di pabrik, sedangkan suaminya Bu Wulan tuh masih bekerja dan anaknya juga masih sekolah. Nah, singkat cerita lagi nih guys, setelah basa-basi dengan Pak Darmo, Rini, Mita, dan Ari diantarkan untuk ke kamar masing-masing. Ya, meskipun rumah tua yang ditempati Bu Wulan agak horor, namun mereka tetap akan tinggal untuk sementara karena di pabrik memang tidak ada hotel. Maklumlah, ini hanya kota kecil. Nah, terus mereka bertiga pun merasa aman-aman saja tuh guys, karena rumah tersebut memang ditempati dan meskipun ada beberapa perabotan rumah yang membuat kesan rumah tersebut memiliki kesan wingit, apalagi ada sebuah ruangan yang menghubungkan bangunan bagian depan dan belakang. Itu tuh terdapat keris-keris yang dipajang dan ada sebuah lukisan juga sesajen yang diletakkan di sebuah meja. Mereka menganggap itu mungkin hanya sebagai tradisi seperti yang kerap kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia.
Nah, karena lelah telah menempuh perjalanan jauh nih guys, mereka bertiga pun memutuskan untuk bersantai dan kemudian mandi. Tak terasa setelah lama bersantai di kamar masing-masing, Rini melirik jam dinding dan melihat ternyata sudah pukul 4 sore. Rini, Mita, dan Ari kemudian makan di bagian rumah utama. Di sela denting sendok yang beradu, tiba-tiba ada anak kecil tuh yang ngintip mereka sedang makan. Ia melongo seperti penasaran dengan siapa yang datang. Karena Ibu Wulan si tuan rumah tuh mereka tahu mempunyai anak laki-laki. Ya, Ari menyapanya dan mengajaknya untuk ikut duduk. Namun guys, anak kecil itu tak mau dan menggelengkan kepalanya sebagai tanda menolak, dan kemudian anak kecil itu pergi begitu saja. Tidak lama selang dari anak kecil itu pergi, Ibu Wulan pun pulang tuh guys. Nah, beliau pun ikut duduk di meja makan menyambut mereka bertiga dengan hangat. Bu Wulan bercerita kalau suaminya akan pulang larut malam karena bekerja di tempat yang agak jauh di pusat kota. Saat mereka asik ngobrol guys, tiba-tiba Rini bilang nih ke Ibu Wulan kalau tadi dia melihat seorang anak kecil yang mirip seperti Dani yang berada di rumah itu. Sontak Ibu Wulan sedikit kaget guys, karena dia tahu kalau si Dani itu akan pulang bersama ayahnya saat ayahnya pulang bekerja. Nah, saat itu Rini pun berasumsi kalau anak kecil yang tadi ia lihat mungkin benar bukan Dani, namun anak kecil lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Rini, Mita, dan Ari bekerja di meja makan, ditemani dengan cemilan dan secangkir kopi. Tidak lama dari itu, suami Ibu Wulan pun pulang bersama Dani. Setelah melihat Dani, ternyata benar yang tadi sore dilihat mereka adalah Dani guys. Tapi kenapa Dani baru pulang bersama ayahnya? Yang mereka lihat itu tuh siapa? Apakah kembarannya Dani? Di tengah kebingungan mereka pun mencoba untuk bersikap biasa saja dan berkenalan dengan suami Bu Wulan dan anaknya untuk formalitas. Nah, di saat itu tuh Dani terlihat seperti acuh tak acuh. Mungkin dia lelah karena pulang sekolah. Nah, di tengah kebingungan itu pun mereka bertiga pun bertanya-tanya guys, siapa sebenarnya sosok anak kecil yang mereka lihat tadi sore. Tapi mereka tidak mau terlalu mengambil pusing. Nah, akhirnya malam semakin larut. Satu persatu dari mereka masuk ke kamar hingga menyisakan Rini yang duduk sendirian di depan laptop karena pekerjaannya belum selesai. Tiba-tiba Pak Darmo datang untuk menutup tirai gorden dan Rini pun menyapanya. Namun beliau tetap diam dengan tatapan mata dingin dan tajam. Terlihat tidak seperti tadi siang yang ramah tamah. Sikap Pak Darmo pun begitu berubahnya di malam itu guys. Tak lama Dani, anak Ibu Wulan, melongok Rini di pintu kamar sembari menunjuk kursi di sampingnya. Berlalu tanpa sepatah kata pun. Kemudian masuk ke kamarnya lagi. Karena merasa situasi di ruang makan mendadak sepi, Rini pun bergegas masuk menuju kamarnya, melewati lorong dengan pajangan yang cukup aneh, dengan taman di samping-sampingnya. Di taman itu tuh terdapat jungkat-jungkit serta ayunan yang sepertinya dimiliki oleh si Dani. Nah, waktu Rini berjalan guys, ayunan besi itu tuh bergerak sendiri.
Untuk menetralkan suasana, maka si Rini mencoba berpikir positif. Mungkin saja ayunan itu hanya terkena angin, maka membuatnya bergerak sendiri. Tanpa memusingkan hal itu tuh, Rini lanjut berjalan ke kamarnya guys. Nah, bahkan ketika sudah di kamarnya, ayunan itu tak berhenti berbunyi. Tidak terasa pagi pun tiba. Nah, paginya sebelum berangkat ke pabrik, Rini, Mita dan Ari membahas ayunan yang berbunyi semalaman. Mereka menduga ayunan itu hanya terkena angin. Ya, bisa dibilang mereka bertiga pun berusaha berpikir positif walaupun dipaksakan guys. Nah, setelah obrolan tersebut, mereka berangkatlah ke pabrik diantar oleh sopir Ibu Wulan. Saat masuk pabrik, Rini sadar ada sesajen di pintu pabrik. Dan bukan cuma itu guys, saat masuk ruangan Ibu Wulan, itu pun ada sesajen di sana. Sepertinya Ibu Wulan sadar dengan hal tersebut. Maka Ibu Wulan menjelaskan kepada mereka nih, kalau sesajen tersebut merupakan tradisi di daerah itu. Tidak terasa setelah jam kerja selesai, maka mereka pulang bertiga lagi guys, dijemput supir pribadi Ibu Wulan. Di mobil, Rini, Mita dan Ari bertanya kepada supir tentang apakah ada anak lain selain Dani di rumah Ibu Wulan. Nah, Pak supir pun menjawab guys, kalau hanya ada Dani, anak kecil di rumah dinas tersebut. Bahkan nih guys, di lingkungan rumah dinas Bu Wulan tinggal, tidak ada anak yang seumuran dengan Dani. Nah, pertanyaannya, siapa sosok anak kecil itu guys? Oke, itulah tadi cerita horor atau pengalaman horor nih dari Rini dan teman-temannya saat pergi dinas dan tinggal di rumah dinas yang disediakan oleh kantor cabangnya guys. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya.